Mohon izin memperkenalkan, nama saya Naura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari Crimes and Torts. Apa itu crime? Crime atau kejahatan adalah tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana dan dapat dihukum oleh negara. Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap masyarakat atau negara, bukan hanya individu yang dirugikan. Kejahatan mempunyai dua kategori. Yang pertama, felonious. Felonious itu kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Hukuman biasanya dapat penjara jangka panjang atau hukuman mati. Yang kedua, misdemeanors. Kejahatan ringan seperti pencurian kecil atau perilaku mengganggu. Hukuman biasanya dapat lebih ringan seperti denda atau penjara jangka pendek. Selanjutnya, torts. Torts, tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau cedera kepada individu lain dan yang dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi di pengadilan sipil. Tidak seperti kejahatan, torts merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi seseorang. Torts mempunyai tujuan untuk memberikan kompensasi kepada individu yang dirugikan dan untuk menghalangi perilaku yang merugikan orang lain. Sedangkan proses hukum dari torts, yang pertama pengajuan gugatan. Korban mengajukan gugatan di pengadilan sipil. Yang kedua, penyelidikan prasidang, pengumpulan bukti oleh kedua belah pihak. Ketiga, sidang pengadilan, penentuan apakah terdakwa bertanggung jawab atas kerugian yang dituduhkan. Dan yang keempat, kompensasi. Jika terdakwa dinyatakan bertanggung jawab, pengadilan akan menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar kepada korban. Contoh kasus dari korupsi EKTP. Proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau EKTP di Indonesia yang dimulai pada tahun 2011 terungkap mengalami korupsi besar-besaran. Beberapa pejabat pemerintah, termasuk anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri, terlibat dalam penyelongan dana proyek yang merugikan negara hingga triliun rupiah. Salah satu tokoh kunci dalam kasus ini adalah Setia Novanto, yaitu mantan Ketua DPR RI. Lalu apa saja sih proses hukum yang dilaksanakan pada kasus EKTP? Yang pertama, melakukan penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek EKTP pada tahun 2014 setelah adanya laporan dan temuan awal tentang penyelongan dana. Yang kedua, melakukan penangkapan dan penuntutan. Berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan, termasuk dokumen, saksi, dan pengakuan dari beberapa pihak, KPK menangkap beberapa tersangka termasuk Setia Novanto. Yang terakhir, proses hukumnya melakukan sidang pengadilan. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta dengan banyak saksi dan bukti yang diajukan untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam kasus korupsi. Lalu, untuk hukum yang dikenakan pada kasus korupsi EKTP, Setia Novanto akhirnya didakwa melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk denda paling sedikit 200 juta dan yang paling banyak 1 miliar. Kesimpulan dari kasus EKTP dengan adanya putusan pengadilan pada tanggal 24 April 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Setia Novanto atas keterlibatannya dalam korupsi proyek EKTP. Selain itu, Setia Novanto diharuskan membayar denda sebesar 500 juta dan mengembalikan uang hasil korupsi sebesar US dollar 7,3 juta. Dan dengan pertimbangan hakim, pengadilan menemukan bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut cukup kuat untuk menyatakan Setia Novanto bersalah atas tindak pidana korupsi.
Bukti-bukti termasuk pengakuan dari beberapa saksi, dokumen transaksi keuangan, dan rekaman percakapan yang menunjukkan keterlibatan Setien dalam mengatur penyelewengan dana proyek EKTP. Itu dia materi dari Crime and Torts beserta studi kasusnya. Terima kasih.